نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya yang telah berhadir karena Allah. Mudah-mudahan setiap langkah kita, duduknya kita, bahkan diamnya kita berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu fadilah daripada iman yang Allah titipkan kepada kita, yaitu semakin kuat iman seseorang, semakin cinta Allah kepadanya. Mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Artinya dua-duanya dicintai, namun yang lebih dicintai yang imannya lebih kuat. Jadi bukan fisiknya yang lebih kuat. Kita lanjut. Malam ini kita finalkan tentang fadilah iman, karena masih banyak, namun tidak mungkin satu persatu kita bahas terlalu lama. Kita selesaikan pada poin-poin yang terpenting. Fadilah berikutnya daripada iman yang Allah berikan kepada kita, yaitu iman dapat mencegah perbuatan maksiat. Keberadaan iman menyebabkan timbul rasa takut terhadap ancaman, sekaligus memunculkan rasa harap terhadap janji Allah, yaitu surga. Di saat dua perkara ini muncul karena iman, maka orang akan menahan-nahan diri dari melakukan maksiat. Jadi karena keyakinan terhadap dahsyatnya neraka, ini yang membuat orang berfikir untuk melakukan maksiat. Ketika iman ini berkurang, atau ada saat-saatnya iman berada di titik paling lemah, di saat itu orang terjun bebas ke dalam maksiat. Maka iman sebagai pencegah kita terlalu jauh dalam maksiat. Kita ini disetting oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu dititipkan iman daripada rasa suka untuk bermaksiat. Ketika di alam janin, di alam rahim, bukankah janin ditanya oleh Allah dengan iman, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Semua janin menjawab, qalu bala, benar ya Allah, engkaulah Tuhan kami. Semua janin, baik yang berada di rahim orang Amerika, Yahudi, Nasrani, mukmin, semua menjawab jawaban yang sama, engkau Tuhan kami ya Allah. Allah yang sebutkan masalah ini. Artinya yang Allah titipkan pertama sekali dalam dirinya adalah iman. Lalu dia dilahirkan. Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang lahirnya dalam keadaan fitrah, tidak ada dosa,
Tidak ada sesuatu yang membuat cacat catatan amalnya, tidak ada. Kalau tidak ada, maka yang tersisa adalah iman yang Allah tanya tadi. Itu titipan pertama. Dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tadi di alam rahim sudah diberi sebuah garis bahwa aku Tuhanmu, kata Allah. Ketika malaikat turun menitipkan ruh, pertanyaan itu diajukan. Semua menjawab Allah sebagai Tuhan. Begitu lahir dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah ini kertas kosong, tapi sudah ada yang dititipkan di awal, yaitu percaya kepada Allah. Inilah modal utama. Lalu kenapa kemudian orang mulai melakukan maksiat? Di situ Nabi menyambung, fa'abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Yang membuat kacaunya keadaan ketika orang tuanya yang mengyahudikannya, memajusikannya, menasranikannya. Maka disitulah peperangan terjadi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang-orang Muslim pun tidak lepas dari kekacauan ini. Dia lahir dalam keadaan Islam, dia tinggal di bawah lindungan orang tua yang tidak saleh. Dimulailah rentetan untuk kehancuran iman. Bagaimana seorang anak mau mendirikan salat sedangkan ayahnya tidak salat dan tidak mengajarkan salat? Bagaimana seorang istri melepaskan diri dari pakaian ketat sedangkan suaminya jogging hari Jumat pagi pakai celana pendek di atas lutut, lalu menasihati istri, engkau jangan pakai baju ketat? Tidak mungkin. Istri melihat suaminya model begitu. Makanya yang membuat kacaunya iman ini sehingga tidak bisa dipupuk dengan baik, pertama adalah orang tua yang bermasalah. Maka cukup besar dosa orang tua yang membawa dosanya dan dosa orang yang mendapatkan didikannya. Dan itu akan menjadi sebuah dosa multi-level marketing. Anaknya hancur, tidak salat. Anaknya kahwin dengan orang yang tidak salat. Punya cucu, tidak salat. Lalu menikah lagi dengan orang yang tidak salat. Karena orang yang salat itu biasanya akan memfilter siapa yang akan melamar anaknya. Ujung-ujungnya ketemu yang bandit dengan bandit, yang bandot dengan bandot. Kan begitu ceritanya. Terus bergenerasi, punya anak. Jadi MLM ini dialirkan dosanya kepada si kakek pertama yang menghancurkan kualitas iman daripada anaknya. Disinilah bermulanya kehancuran. Ketika iman sudah tidak melekat di dalam hati, tidak disiram, iman ada, tidak disiram, tidak dipupuk, di situ maksiat merajalela. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 2, kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza zukirallah wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu kalau disebutkan sesuatu tentang Allah, nama Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah, bergetarlah hatinya. Ini berarti iman ada reaksi. Tapi ketika disebutkan tentang Allah, dia merasa aman dari maksiatnya, imannya sudah tidak bereaksi. Maka ketika orang sudah mulai memamerkan maksiat, berarti imannya mati. Makanya disebut dalam tafsir iman, ketika mendefinisikan iman, tambahan dari para ulama, al-imanu yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Ketika kita full bateri iman, itu maksiat jauh.
Seakan-akan satu maksiat kecil pun kita tidak mau lakukan. Tapi ketika iman sedang anjlok, kita mulai melakukan hal-hal tertentu, kita lupa Allah melihat kita. Nah, di sini berarti maksiat terjadi karena lepasnya iman. Dan orang yang paling bahaya ketika dia bermaksiat, di situ imannya keluar, di situ dia mati. Itu posisi yang paling berbahaya. Iman tidak bisa bersatu dengan maksiat. Jadi kalau maksiat naik, iman turun. Iman naik, maksiat turun. Kalau maksiat dipaksakan, nafsu dan syaitan telah bergabung bersatu untuk menghancurkan orang ini. Iman keluar ketika dia bermaksiat. Iman ini kan permainan roh, Pak, ini. Ini kan rohani, rohaniyah. Iman itu rohani kita. Walaupun aplikasinya nampak pada amal. Kita mau ulurkan tangan sedekah karena rohani kita yang menyuruhnya. Kita mau berzikir karena rohani kita menyuruhnya. Nah, ketika roh yang bernama iman itu keluar, di situ kita lepas, tidak ada penjagaan. Mati di saat itu, matilah dalam keadaan su'ul khatimah. Rasulullah yang menjelaskan, kata Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan seorang berzina, tidak akan seorang penzina berzina ketika dia berzina jika dia sedang beriman. Tidak akan berzina seorang ketika dia sedang beriman. Artinya, ketika dia berzina, imannya tidak ada. Lalu Nabi menyambung, wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidak akan terjadi peminum khamar meminum khamar ketika sedang beriman. Artinya, ketika dia minum khamar, imannya lepas. Sedang bermaksiat, imannya keluar, Pak. Nah, kenapa saya bahasakan keluar? Nanti ada keterangan dari Nabi, beberapa hadis yang lain, betul-betul keluar. Tidak mau mendekam di dalam rohani kita, karena dia beradu dengan sesuatu yang larang Allah. Peminum khamar sedang minum, itu imannya tidak ada. Kapan kembali? Selesai minum. Udah teler, fly, tercampak di atas sofa, besok pagi menyesal. Kalau kembali iman, berzina, menyesal, lalu dia mulai merasa dia telah melakukan perbuatan yang dosa, imannya kembali. Tapi ketika dia sedang berzina, iman itu keluar. Seburuk-buruk manusia berzina mati. Dan sering kejadian, Pak. Biasanya kakek-kakek tua, anak kedua dah juli, berzina, jantung tak kuat, meninggal bersama orang yang dizinainya, atau dia meninggal, pelacurnya melarikan diri. Biasanya begitu. Matinya dalam keadaan sedang keluar iman. Ini bahayanya ketika iman lepas. Peminum khamar sama, semua maksiat sama. Maka Rasulullah sambung, wala yasriqu as-sariq hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidak mungkin, kata Rasulullah, seorang pencuri mencuri dalam keadaan mukmin, dalam keadaan dia sedang beriman. Artinya, kalau dia ada iman, tidak mungkin mencuri. Kalau dia sedang mencuri, berarti imannya sedang tidak ada. Kapan kembali? Nanti selesai mencuri. Habis mencuri, karena dapatnya cuma sedikit, dia menyesali. Maka koruptor-koruptor besar, pencuri-pencuri besar itu imannya nggak balik-balik. Nggak nyesal-nyesal itu. Dari segala segi dihamba bandung. Apa yang bisa dapat, dapat.
Disambung lagi oleh Rasulullah, wala yantahibu nuhbatan zata syaraf yarfa'un nas ilaih absaruhum. Tidak akan seseorang merampas harta seseorang yang membuat orang marah kepadanya, hina yantahibuha wa huwa mu'min. Jadi ketika dia proses membegal, merampas itu tidak mungkin terjadi dalam keadaan dia sedang beriman. Begitu kejadiannya. Makanya ketika iman tidak ada, maksiat mudah kita lakukan. Itulah yang jadi tantangan kita. Kenapa orang hari ini begitu mudahnya maksiat? Ini bermasalah nih, rohaninya bermasalah. Tidak dipupuk dari kecil dengan amalan-amalan saleh. Karena salah satu yang membuat iman bertambah adalah amal saleh. Dan itu perlu dukungan, ajaran dari orang tua yang saleh. Dari umur 7 tahun disuruh salat. Ketika kita belum tahu tentang dunia. Untuk memupuk, sayangnya kita lewatkan. Kita malah berdalih, jangan terlalu keras sama anak-anak. Tidak sesuai dengan undang-undang perlindungan anak. Itu umur 7 tahun masa main-main. Bukan masa paksa-paksa untuk hafal Quran. Itu dalih orang-orang yang bodoh-bodoh hari ini. Jadi begitu anaknya disuruh ngaji hafal Quran, itu ada orang-orang liberal mengatakan apa? Bopo dah paksa anak min. Apa paksa kalian anak-anak? Itu kan masa mereka bermain-main itu. Jangan buat anak kita seperti Musa. Musa penghafal Quran. Yang berapa tahun Pak? 5 tahun itu? 6 tahun? Sudah 30 juz itu. Itu hari-harinya, itu dalam keadaan begitu. Itu diejek Pak. Kalau buka internet, diejek menghancurkan kehidupan seorang anak. Jadi kerja anak-anak 7 tahun itu apa katanya? Main pek-pek, lari sana, plesetan, main sama setan. Kadang-kadang begitu-begitu Pak mainnya. Jadi enggak boleh ganggu-ganggu itu. Kalau salat enggak boleh panggil. Itu dunia anak-anak itu. Itu kerusakan-kerusakan yang dibawa oleh undang-undang yang sama sekali tidak sama dengan syariat agama. Hancur anak kita hari ini. Dan kita biasanya hal-hal begini cepat sekali merasuk dalam pikiran kita. Oh, betul ini. Betul ini.